di era pemerintahan Jokowi pada akhir masa jabatannya itu memang banyak menabrak aturan, bahkan menjadikan lembaga-lembaga hukum yang ada di negara Indonesia itu dijadikan alat politik. Oke kawan-kawan, di video kali ini saya akan membahas seputar tentang KPK yang membuat aturan baru dari revisi undang-undang. Jadi KPK itu tidak bisa menangkap anggota dari BUMN yang korupsi ya. Biar lebih jelasnya lagi, saya akan bacakan dari situs resmi negara. Jadi petinggi BUMN, ini kata KPK ya, petinggi BUMN bukan lagi penyelenggara negara, itu kata KPK. KPK itu mengikuti undang-undang yang direvisi. Jadi sejak kapan ya yang namanya BUMN itu bukan penyelenggara negara? Bukankah BUMN itu adalah sebuah perusahaan milik negara? Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK merespon status petinggi BUMN yang kini tidak dikategorikan lagi sebagai penyelenggara negara. Lembaga anti rasuah bakal mengikuti aturan yang berlaku. Ya, KPK ini kan pelaksanaan undang-undang, aturan yang ada tentu harus dijalankan. Penegakan hukum tidak boleh keluar dari aturan hukum, tetapi pada kenyataannya banyak hal-hal yang keluar dari aturan hukum yang dilanggar, bahkan menabrak beberapa aturan juga dilakukan demi tujuan-tujuan politik untuk memihak kelompok-kelompok tertentu. Itu kan yang terjadi saat ini. Saya lanjutkan. Kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, berdasarkan keterangannya di Jakarta dikutip pada Senin 5 Mei 2025. Ini hari ini ya. Tessa mengatakan pihaknya akan mengkaji lebih lanjut status petinggi BUMN berdasarkan aturan yang berlaku. Salah satu yang akan dikaji adalah soal kewenangan KPK dalam melakukan penindakan. Perlu ada kajian baik itu dari Biro Hukum maupun dari Kedeputian Peningkatkan untuk melihat sampai sejauh mana aturan ini akan berdampak terhadap penegakan hukum yang bisa dilakukan di KPK. Saya pikir itu ucap Tessa. Jadi kalau menurut saya ya sebagai rakyat Indonesia, itu kalau BUMN bukan lagi menjadi penyelenggara negara, lah itu artinya apa kayak gitu. Ketika ada yang korupsi itu KPK membiarkan, tidak akan menahannya atau menangkapnya. Kan seperti itu, kita sebagai rakyat menjadi pertanyakan kan hal-hal seperti itu. KPK tidak bisa menindaklanjuti perilaku korupsi jika tidak dilakukan oleh penyelenggara negara. Nah, pertanyaannya seperti ini ya, KPK ini kan ngomong sendiri tidak bisa menahan atau menjadikan tersangka orang yang bukan penyelenggara negara. Pertanyaannya, Hasto itu gimana? Hasto Sekjen PDI Perjuangan itu kan bukan penyelenggara negara. Kenapa sampai saat ini masih ditahan? Nah ini yang menjadi pertanyaan, KPK itu gimana? Kayak gitu. Semua orang pasti tahu kan. Oke, saya lanjutkan. Nah ini kenapa saya sampaikan perlu kajian. Tentu ini pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto dan kan menginginkan yang pertama meminimalisir atau menghilangkan adanya kebocoran anggaran, terang Tessa. KPK membuka peluang bekerja sama dengan pemerintah untuk mencegah korupsi di sektor BUMN terjadi, salah satunya dengan memberikan masukan. Bila memang ada hal-hal yang perlu diberikan masukan kepada pemerintah tentunya KPK akan senantiasa memberikan masukan itu, kata Tessa jubir KPK. Nah, jadi bagi saya sebagai rakyat ya, KPK itu kan tidak mau menangkap atau menyidik seseorang yang terlibat dengan kasus korupsi, tetapi orang tersebut bukan penyelenggara negara. Yang jadi pertanyaan saat ini itu kan gimana dengan Hasto ya gitu, masih banyak lagi
orang-orang dalam politik yang bukan penyelenggara negara tapi oleh KPK ditahan, dijadikan tersangka. Kita sebagai masyarakat tentu bertanya-tanya soal hal ini. Bisa dikatakan KPK dan lembaga-lembaga hukum lainnya saat ini itu menjadi alat politik ya. Jadi betul, di era pemerintahan Jokowi pada akhir masa jabatannya itu memang banyak menabrak aturan, bahkan menjadikan lembaga-lembaga hukum yang ada di negara Indonesia itu dijadikan alat politik. Seperti yang terjadi baru-baru ini tentang mutasi Letnan Guto, anak dari Wapres Tri Sutrisno itu yang katanya mau dimutasi tetapi masih maju mundur. Lah, kemungkinan hal ini itu dikarenakan karena Tri Sutrisno mendukung Forum Purnawirawan TNI yang menuntut agar Gibran segera dimakzulkan. Oleh karena itu, bukti kepanikan dari Jokowi itu membuat aturan yang menyuruh anak buahnya, yaitu Panglima TNI saat ini itu kan termasuk Gen Solo, itu diperintahkan supaya mutasi anak dari Wapres Tri Sutrisno. Mungkin seperti itu. Jadi memang lembaga-lembaga hukum saat ini itu dijadikan alat politik. Itu menurut saya seperti itu. Mungkin teman-teman yang suka melihat berita-berita di media pasti paham soal hal ini. Nah, pertanyaannya, kalau KPK tidak mau lagi menangkap orang BUMN yang korupsi, lah kedepannya ini negara mau gimana? Padahal BUMN itu kan jelas perusahaan milik negara, kan seperti itu. Buat teman-teman, jika ada yang lebih paham politik, silahkan tulis di kolom komentar. Video dari saya cukup sekian. Kalau ada kritik dan saran, tulis saja di kolom komentar. Oke?